Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Jenny Liana Umul, kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah anti korupsi. Baik, langsung saja. Keusikan Basudan Tito Cordela. Lebih jauh itu, pelaku dari korupsi sering bekerja tangan di tangan dengan para fungsionaris dari pemerintah. WHO. Ironisnya adalah diperkirakan ke melaksanakan hukum. Melihat untuk contoh Kunglet et al 2005, itu dunia milik Bank Dunia terbaru, perkembangan laporan pada pemerintahan, dan itu hukum. Adalah sebuah pengakuan dari itu. Makna dari ini perspektif dan meja bundar kami berkumpul. Beberapa dari itu terbaik pikiran itu memiliki kontribusi untuk ini multidisiplin usaha ke melakukan sebuah investasi. Dari itu terbaik ide-ide dan bagaimana pikiran memiliki usaha dan melakukan sebuah investasi. Dari itu terbaik ide-ide dan bagaimana mereka dapat diterapkan di lapangan. Itu adalah diskusi dari 2 hari yang menarik dan dalam perdebatan. Untuk luasnya ambisi dan kegembiraan dari itu proyek, namun datang dengan seiring tantangan ini dari perorganisasian. Apa kami dianalisis dan didiskusi ke dalam sebuah kuat pernyataan. Ini buku adalah sebuah percobaan pada saat itu. Saat kita melakukan bukan percobaan satu luas pernyataan atau bab ini mengumpulkan sebuah proses. Kami bekerja dengan penulis dan mengatur buku agar dapat dibaca konsisten dan meyakinkan mungkin. Ini terorganisir jadi sebagai kemula dengan beberapa dari itu leluasa pertanyaan. Fakta bahwa setiap negara harus menemukan cara sendiri untuk keluar dari korupsi. Namun melakukan bukan berarti itu tidak umum. Pelajari bisa menjadi pelajaran dari sejarah. Sejarah memang menunjukkan bahwa semua transisi yang berhasil menuju tata pemerintahan yang baik memerlukan perubahan norma, sehingga pada akhirnya proses sebagai besar warga negaranya merasa bahwa kepentingan terbaik mereka adalah untuk mematuhi aturan hukum. Ini bisa menjadi hasil dari koordinasi upaya itu berubah sebuah tahanan dilema. Tipe situasi untuk sebuah pemerintahan di mana kerjasama adalah bisa dilakukan, dan itu munculnya untuk sebuah jumlah beberapa alasan. Dari sebuah baru fokus titik itu diizinkan agen bergerak untuk Pareto. Tunggu keseimbangan sebagai itu di klasik pertumbuhan Rusia. Yang kedua, lembaga anti korupsi. Beberapa sejarah dari teori korupsi adalah sebuah kompleks multidimensi masalah, bahkannya definisi adalah sukar dipahami dan sebuah urusan dari pertentangan antara itu mempelajari dia. 2. Banyak upaya dan mendefinisikan dan menghasilkan beberapa varian dari menggunakan dan republik.
Untuk komunitas bisnis secara keseluruhan, sebagian besar bentuk korupsi menciptakan sebuah pemerintah dari tatanan dilema. Di menawar untuk pemerintah kontrak atau lisensi, setiap tugas berdiri kedapatan sebuah luas. Lebih baik sepakat oleh menawarkan sebuah lebih tinggi menyuap. Tetapi kapan mereka semua melakukan hal ini, mereka adalah hanya mentransfer lagi dari milik mereka keuntungan. Untuk itu, birokrat atau politis WHO memiliki itu kekuatan dan menghadirkan ini nikmat. Jadi di situ agregat mereka kehilangan lebih buruk ke situ. Secukupnya itu korupsi tidak seperti pajak. Selanjutnya, perjalanan untuk masa depan. Contoh-contoh sejarah seperti teori yang diulas di atas menyarankan beberapa pendekatan dan memerangi korupsi. Beberapa mencoba selain itu aturan dan operasi politik dan administrasi, sehingga peluang dari insentif untuk korupsi adalah diminimalkan. Yang lain fokus pada pelaksanaan untuk mendeteksi dan menghukum itu korup. Menggunakan mediri asa atau serupa tubuh. Beberapa dari atas bahwa bersifat metode ini menghasilkan sebuah setara varians dari derajat dari kesuksesan, dan itu historis. Akun melakukan bukan memberikan banyak paduan tentang itu, lebih memprediksi keberhasilan. Selanjutnya, korupsi sebagai fenomena politik. Korupsi memiliki di banyak cara mendefinisikan masalah dari 20-an satu abad. Hanya sebagian itu ke-20-an abad dulu dicirikan oleh besar perjuangan ideologis antara demokrasi, farisme, dan komunisme. Hal ini mayoritas dari itu dunia bangsa-bangsa menerima itu ide legitimasi dari demokrasi, dan di paling sedikit memegang kompetitif pemilu. Bentukan membedakan sistem politik satu sama lain adalah sejauh mana para elit pemerintahan mereka berusaha menggunakan kekuasaan mereka untuk melayani kepentingan publik yang luas, atau secara sederhana memperkaya diri, memiliki milik mereka dan milik mereka di keluarga. Korupsi merusak hasil kehidupan dalam berbagai cara. Secara ekonomi, ia mengendalikan sumber daya dari penggunaan yang paling produktif dan bersifat seperti pajak relatif, dan mendukung gaya hidup elit dengan mengorbankan orang lain. Korupsi mendorong yang terbaik dan paling cerdas untuk menghabiskan waktu mereka bermain sistem daripada berinovasi atau menciptakan kekayaan baru. Secara politis, korupsi menggerogoti legitimasi sistem politik dengan memberikan elit cara-cara alternatif untuk mempertahankan kekuasaan selain pilihan demokratis yang sejati. Ini merusak proyek demokrasi ketika orang menganggap pemerintah otoriter bekerja lebih baik daripada pemerintahan
demokratis yang korup dan merusak realitas pilihan demokratis. Fenomena kedua yang sering identik dengan korupsi adalah fenomena atau klientelisme, hubungan patronisme adalah pertukaran bantuan timbal balik antara dua individu dengan status atau kekuasaan yang berbeda. Baik, itu saja materi yang perlu saya sampaikan. Atas kesempatannya saya mengucapkan terima kasih.